Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan ini saya akan memulai sedikit sebelum kita berbincang tentang hari kelahiran Pancasila. Maka ada yang ingin saya ingatkan secara singkat, yaitu tentang kelahiran Pancasila, yaitu berawal dari sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI, yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, di mana tercatat di dalam notulen sidang-sidang BPUPKI bahwa Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan usul 5 dasar negara. Yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Nah, ketika itu Pak Yamin mengistilahkannya 5 dasar negara. Nah, kemudian selanjutnya ini dikenal kalau kita membaca buku-buku sejarah dengan nama Pancasila Yamin. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo, salah satu daripada anggota BPUPKI, juga menyampaikan pidatonya dan mengusulkan agar dasar negara Indonesia yaitu Pancadharma. Nah, beliau nggak menggunakan istilah Pancasila, tapi menggunakan istilah Pancadharma. 5 dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keimbangan lahir dan batin, kemudian musyawarah, dan terakhir keadilan rakyat. Ini yang disebut Pancasila Supomo. Kemudian yang berikutnya, Mr. Soekarno menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, beliau pada saat itu mengusulkan 5 dasar negara dan memberikan istilah Pancasila, yang susunannya sebagai berikut. Sila pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan. Inilah yang disebut Pancasila Soekarno. Nah, jadi di sini perlu kita berikan catatan bahwa ketiga rumusan Pancasila tersebut yang barusan sudah kita sebutkan merupakan wacana, merupakan usulan dari peserta sidang BPUPKI dan belum menjadi putusan resmi BPUPKI. Nah, ini sebagai catatan. Ya, ini sudah dilontarkan sebagai usulan, sebagai wacana dalam forum resmi sidang-sidang BPUPKI, tapi belum menjadi keputusan resmi BPUPKI. Baik, sebagai info, semua pidato para peserta sidang BPUPKI lengkap dengan durasinya, berapa menit mereka itu bicara, tersimpan rapih dalam satu dokumen yang disebut Pringgodikdo Arsip, yaitu sebuah dokumen notulen sidang BPUPKI yang semula ada di Belanda, lalu dipindah dan disimpan di Puro Mangkunegara, Surakarta, dan kini ada di Gedung Arsip Nasional. Nah, jadi seharusnya di Pringgodikdo Arsip ini seluruh pidato dari kelompok manapun, dari pihak manapun, seharusnya tercatat, tersimpan, karena ini merupakan catatan notulen sidang. Tapi muncul pertanyaan, apakah usulan rumusan dasar negara Indonesia dari para tokoh Islam non sekuler juga tercatat dalam Pringgodikdo Arsip? Saya belum bisa jawab sampai saat ini. Kenapa? Karena selama ini saudara muncul lagi pertanyaan, kenapa tidak pernah diceritakan dalam buku-buku sejarah? Karena dalam buku-buku sejarah yang selalu ditampilkan yang 3 tadi itu.
Nah, yang pendapat Pak Yamin, Pak Supomo, Pak Karno itu yang ditampilkan. Lalu bagaimana pidato-pidatonya para kiai, para ulama, para tokoh-tokoh Islam? Sampai saat ini saya belum pernah mendapatkan datanya. Infonya ada di Pringdodikdo Arsip, ada di gedung Saudara Arsip Nasional. Saya pikir ini tantangan buat anak-anak muda kita, untuk mahasiswa kita ke depan, kalau ada yang ingin membuat apakah itu skripsi, apakah itu tesis, apakah itu disertasi, untuk terus menelusuri di mana notulen catatan-catatan yang ulama-ulama kita bicara di BPUPKI. Nah, ini satu masukan, silakan untuk diselidiki, dan ini akan menjadi satu penemuan besar. Karena dalam buku-buku sejarah tidak ditampilkan, kita nggak tahu apakah memang sengaja tidak ditampilkan tapi arsipnya masih ada, atau memang di arsipnya sudah dihilangkan, atau memang sudah musnah. Wallahu a'lam. Kita tidak berani untuk menuduh, tapi ini satu pertanyaan besar yang harus kita jawab, karena ini menyangkut sejarah bangsa Indonesia. Apalagi sekarang informasinya ada penulisan baru nih, pengulangannya, ada rancangan, yaitu penulisan ulang sejarah bangsa Indonesia. Saya berharap dalam penulisan ulang sejarah ini perlu ditemukan dan ini perlu dipaparkan. Ahlan wa sahlan. Silakan Dr. Adian Husaini, langsung maju ke depan, duduk di samping Dr. Refli. Silakan. Silakan Dr. Adian. Ahlan wa sahlan. Ya marhaba. Di sini ada Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Ya ahlan wa sahlan Kiai. Saya nggak lihat beliau datang, tahu-tahu udah di belakang. Terima kasih banyak Kiai Maulana Kamal Yusuf. Hafidhahullah taala wa ra'ah. Famatanallahu bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi fid dini wa dunya wal akhirah. Nah baik. Selanjutnya saudara, kenapa saya meyakini bahwa di sana ada catatan-catatan pidato-pidato tokoh-tokoh Islam non sekuler? Kenapa saya yakini itu? Karena di dalam arsip tersebut tercatat dalam pidato Mr. Supomo. Beliau mengatakan di dalam pidatonya, kata beliau ini salah satu saudara anggota BPUPKI dan pidato di BPUPKI yang tadi ada susunan Pancasilanya. Apa beliau bilang? Memang di sini terlihat ada dua paham, ialah paham dari anggota-anggota ahli agama yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain sebagai telah dianjurkan oleh Tuan Muhammad Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan lain perkataan bukan negara Islam. Pidato ini ada dalam arsip di gedung Arsip Nasional, saudara. Nah, artinya dari pidato ini kita dapatkan kesaksian dari Mr. Supomo. Memang di sana di BPUPKI itu ada dua paham. Ada yang menginginkan Indonesia jadi negara Islam, ada yang menginginkan Indonesia jadi negara sekuler, saudara. Nah, kemudian yang menginginkan negara Islam di sini disebut ahli agama. Siapa itu ahli agama? Ulama, kiai. Nah, memang di BPUPKI itu banyak ulama. Ada Kiai Haji Wahid Hashim dari NU, ada Kiai Haji Abdul Kahar Mudakir dari Muhammadiyah, ada Kiai Haji Agus Salim dari Sarekat Islam, saudara, dan lain-lain. Nah, artinya ada kesaksian dari seorang tokoh yang masuk dalam kelompok sekuler nasionalis bahwa di sana ada pendapat, ada usulan dari tokoh ahli agama. Nah, sekarang kita bertanya, di mana pidato mereka? Di mana catatannya pidato mereka? Di mana usulan-usulan mereka? Semoga pidato itu masih ada, masih tersimpan, hanya belum dipublikasikan. Jangan sampai pidato itu sengaja disembunyikan, apalagi sengaja dihilangkan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, singkat cerita, dengan kesaksian Mr. Supomo ini kita bisa lihat petanya di sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, di mana di situ kita bisa lihat petanya
ada kelompok Islam nasionalis, ada kelompok sekuler nasionalis. Kelompok sekuler nasionalis kalau bicara agama, mayoritas mereka beragama Islam. Saudara, kelompok sekuler nasionalis kalau bicara agama, mereka agama Islam. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah ideologi politiknya. Nah, jadi ada ideologi politik Islam nasionalis yang memang pengen Indonesia jadi negara Islam, ada yang memang ideologi politiknya sekuler nasionalis, yang nggak menginginkan Indonesia jadi negara Islam. Nah, di sini kenapa kita tekankan nasionalis? Jangan sampai ada tuduhan kalau kelompok Islam itu nggak nasionalis gitu. Nah, jadi baik kelompok sekuler maupun kelompok Islamnya, dua-duanya sama-sama mengusung rasa kebangsaan. Nah, baik, tadi sudah disebutkan oleh Mr. Supomo bahwa kelompok-kelompok Islam nasionalis ini, saudara, menginginkan negara Islam, sedangkan kelompok sekuler menginginkan negara sekuler. Itulah sebabnya sidang BPUPKI dari tanggal 29 sampai 1 Juni, saudara, tidak menemukan jalan keluar. Terjadi perdebatan sengit, perdebatan yang alot, saudara, tapi tetap dalam suasana kekeluargaan yang penuh saling pengertian, yang penuh saling menghormati. Tapi yang jelas tidak ditemukan kata sepakat. Tapi menarik, saudara, karena kalau bicara di BPUPKI yang anggotanya cukup banyak, sulit dicari penyelesaian. Akhirnya atas usul Bung Karno yang disepakati oleh seluruh anggota BPUPKI, sebaiknya persoalan ini diselesaikan oleh tim kecil saja. Itulah yang kita kenal dengan tim 9. Nah, tim 9 ini, saudara, atau disebut juga panitia 9. Dari kelompok Islam ada Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, ada Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, ada Kiai Haji Agus Salim, dan ada Abi Kusno Cokro Suyoso. Ini yang mewakili kelompok Islam. Sementara yang mewakili kelompok sekuler nasionalis, ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Muhammad Yamin, dan ada Ahmad Subarjo. Ditambah satu dari non muslimnya, yaitu AA Maramis. Singkat cerita, kelompok kecil ini akhirnya mereka berdebat, adu argumentasi, berdiskusi. Singkat cerita, dapatlah kesepakatan. Hasil dari panitia 9 adalah lahirnya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, artinya ini sebagai kompromi di antara kelompok-kelompok yang berbeda pendapat. Nah, kemudian, saudara, hasil ini dibawa ke sidang BPUPKI yang kedua. Yang pertama sudah selesai 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, tim kecil bekerja. 22 Juni ada kesepakatan. Nah, bulan besoknya digelarlah sidang BPUPKI kedua dari tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Singkat cerita, di sini pembelaan Bung Karno dan kawan-kawan luar biasa. Bung Karno mempengaruhi seluruh daripada anggota BPUPKI agar Piagam Jakarta yang sudah disepakati nggak usah diutak-atik lagi, nggak usah diperdebatkan lagi, karena ini sudah merupakan kompromi semua elemen. Elemen Islamnya ada, elemen non Islamnya ada, yang sekulernya ada, yang Islamisnya ada. Nah, dan berhasil upaya Bung Karno. Akhirnya seluruh anggota BPUPKI sepakat, saudara, bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjadi dasar negara Indonesia manakala Indonesia ke depan merdeka. Karena BPUPKI ini memang satu badan yang dibuat untuk persiapan kemerdekaan. Jadi mereka berunding, kalau besok kita merdeka nih, entah tanggal berapa ke depan, dasar negara kita apa? Nah, jadi ini pendiri bangsa kita luar biasa. Kita belum merdeka, mereka udah siapkan dulu dasar negaranya apa yang mereka sepakati. Jadi jangan nanti udah merdeka baru ribut. Nah, ini kita hargai para founding father kita, baik dari kelompok Islamnya, kelompok sekulernya, semua menghasilkan satu konsensus yang luar biasa, yaitu Pancasila Piagam Jakarta, yang di dalam isinya ada urutan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah rumusan Pancasila yang merupakan konsensus nasional, yang merupakan kesepakatan para founding father negara Indonesia, dan catat baik-baik, menjadi putusan resmi BPUPKI. Tadi ada 3 macam Pancasila, usulan, wacana. Apa aja selalu ada anak muda di aplikasi GoPay. Download dah. Nah, lalu yang disepakati yang mana? Yang disepakati ini susunannya. Inilah disebut Pancasila Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dan inilah dasar negara Indonesia saat proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi waktu kita merdeka 17 Agustus 1945, dasar negara kita tertuang di dalam Piagam Jakarta. Nah, kemudian berdasarkan cerita dari Bung Hatta, ada yang keberatan. Pak Hatta bercerita, beliau didatangi oleh Opsir Koigun Jepang, Laksamana Maeda. Didatangi, Laksamana Maeda ini menyampaikan orang-orang di Indonesia Timur itu keberatan dengan ada kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Disampaikan dan diminta agar itu diubah, saudara. Artinya apa? Kalau Jepang minta itu diubah, ternyata memang sampai tanggal 17 Agustus bunyinya masih begini, belum diubah. Inilah dasar negara kita ketika kita merdeka. Nah, karena ada tekanan dari Jepang, akhirnya mari kita lihat, digelarlah sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau tadi namanya BPUPKI, ada 2 masa persidangan, sudah selesai. Dibentuk yang baru PPKI, saudara. Nah, ternyata tidak semua anggota tim 9 masuk ke PPKI. Tidak semua anggota tim 9, panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta masuk menjadi anggota PPKI. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi sila pertama Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Itulah kalau kita suka dengar diskusi-diskusi, ada 7 kata yang dihapus, ada 7 kata yang dihapus. Maksudnya 7 kata ini, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dianggap 1 kata, ya kawan. Nah, baik, berkaitan dengan ini, memang ini ironis. Piagam Jakarta yang merupakan konsensus nasional dihasilkan lewat perdebatan alot dan sengit serta panjang melalui sidang-sidang BPUPKI dalam koridor musyawarah yang penuh rasa kekeluargaan dan saling pengertian, serta lintas sektoral tanpa campur tangan asing, melibatkan berbagai komponen bangsa secara representatif. Akhirnya diubah melalui sidang PPKI yang singkat dan terburu-buru. Kita katakan singkat dan terburu-buru, ada yang menginformasikan sekitar antara 2 sampai 3 jam. Enggak sampai 1 hari, apalagi sampai berhari-hari seperti BPUPKI, hanya dalam beberapa jam saja. Kemudian apalagi, saudara, serta tidak representatif. Kenapa kita katakan tidak representatif? 3 kiai saja, trio kiai yang mati-matian memperjuangkan Piagam Jakarta, saudara, enggak hadir dalam sidang PPKI. Yang 2 memang tidak dijadikan anggota, yang 1 lagi sedang dalam perjalanan ke Jawa Timur. Jadi nggak bisa untuk menghadiri. Yang sedang dalam perjalanan ke Jawa Timur Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Nah, sementara Kiai Haji Agus Salim dan Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir nggak menghadiri, saudara, padahal ada di Jakarta. Nah, artinya seolah-olah ini kayak dirancang nih, mau ada perubahan. Nah, jadi kalau kiai-kiai terlalu pinter jangan dihadirin dulu lah. Nah, nanti berdebatnya repot kalau kiainya terlalu pinter, ya kawan. Ini yang terjadi, fakta. Nah, makanya kita katakan tidak representatif. Karena tanpa dihadiri
oleh tokoh Islam dari tim 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Juga ada aroma intervensi penjajah Jepang sesuai cerita dan pengakuan Bung Hatta sendiri, saudara. Nah, tentu ini ada implikasinya, bukan tidak. Nah, implikasinya kita lihat bagaimana reaksi tokoh Islam terhadap perubahan Piagam Jakarta. Pertama, Ketua Umum Masyumi, bukan Ahmad Yani ya, baru sekarang kan? Iya, ini Ketua Masyumi dulu ini, Bapak Prawoto Mangkusaswito. Nah, beliau mengatakan bahwa peristiwa perubahan Piagam Jakarta tersebut telah melahirkan historis sifra, pertanyaan sejarah. Jadi itu jadi tanda tanya, kenapa bisa digelar sidang yang begitu singkat? Ini kan urusan besar. Ini urusan dasar negara. Kenapa harus terburu-buru? Ini menjadi pertanyaan sejarah yang sampai hari ini memang nggak terjawab. Makanya tadi saya katakan, kenapa sampai hari ini nggak terjawab? Karena ada dokumen-dokumen yang belum dipublikasikan. Bagaimana mau jawabnya, saudara? Nah, kemudian Kiai Haji Muhammad Isa Ansori dalam sidang konstituante tahun 1957 sebelum konstituante dibubarkan tahun 59, beliau mengatakan kejadian yang mencolok mata itu dirasakan oleh umat Islam sebagai suatu permainan sulap yang masih diliputi oleh kabut rahasia sebagai permainan politik pat-pat gulipat terhadap golongannya. Akan tetapi mereka diam, tidak mengadakan tantangan dan perlawanan. Kenapa? Karena jiwa toleransi mereka. Nah, kenapa umat Islam begitu toleransinya? Saudara, kok nggak mau ribut? Kita baru merdeka 1 hari. Kalau kemudian kita ribut, bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan? Itulah ulama-ulama kita saat itu tidak berontak, tidak menentang, nggak mau ribut. Kenapa? Kita baru merdeka 1 hari, mesti dijaga karena kemungkinan besar Belanda dengan sekutu-sekutunya akan kembali untuk menjajah Indonesia. Itulah toleransinya umat Islam. Alhamdulillah. Baik, berikutnya dinamika perubahan Piagam Jakarta. Nah, tapi jangan lupa, saudara, sungguh pun begitu, akhirnya muncul aneka ragam pendapat dalam penilaian terhadap perubahan tersebut. 1, ada yang berpendapat perubahan tersebut adalah pengkhianatan terhadap Piagam Jakarta. Nah, ini kelihatannya agak ekstrim ini Pak Munarman. Nomor 1 kayaknya Pak Munarman kali ini. Nah, nomor 1, perubahan tersebut adalah pengkhianatan terhadap Piagam Jakarta. Tapi ada pendapat kedua. Pendapat kedua bukan pengkhianatan, tapi strategi hindarkan tekanan Jepang. Karena ini Jepang yang minta. Jepang masih menjajah kita. Jepang belum angkat kaki. Nah, jadi untuk hindarkan tekanan Jepang, saudara, maka diakomodir keinginan Jepang tersebut. Nah, tapi ada pendapat ketiga, terlepas dari mana yang benar nomor 1 atau 2, tapi ada hikmah ilahiyah yang ketiga, yaitu dari sila syariat berubah jadi sila tauhid dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Ini sila syariat dihapus, diganti jadi ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid bukan itu? Tauhid. Jadi umat Islam mau dikadarin nggak bisa. Wayam kuruna wayam kurullah wallahu khairul makir. Umat Islam mau dibohongin nggak bisa. Allah tolong hilang syariat, datang tauhid, lebih kenceng lagi tauhid. Nah, kira-kira jelas tidak? Baik. Nah, kemudian berikutnya dari sila syariat jadi sila tauhid, saudara. Karenanya Kiai Haji Muhammad Isa Ansori dalam catatan putranya, yaitu Haji Endang Saifuddin Ansori, pernah mengatakan bahwa satu-satunya alternatif bagi penyokong Pancasila ialah merelakan Pancasila dalam asuhan dan rawatan Islam. Nggak bisa, saudara. Pancasila dirawat oleh pihak lain nggak bisa, karena Pancasila itu lahir dari rahim Islam, harus dirawat dengan cara Islam. Yang berikutnya juga beliau mengatakan bahwa Pancasila mesti hidup dengan teman-temannya sila yang lain, 1001 sila yang tersebar dalam lembaran dan ajaran Islam. Nah, jadi ini kita bicara Pancasila dalam Islam, bukan Pancasila lagi, ada 1001 sila. Saudara, ada 5 sila dari ajaran Islam diambil sebagai dasar negara. Alhamdulillah, kita bersyukur. Walaupun kalau kita bicara jujur, di dalam Islam ada 1001 sila, ya ikhwan. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan, bila Pancasila tidak dijaga dengan cara seperti
ini, maka akan ditelan oleh imperialisme dan komunisme. Dan ini terbukti begitu Pancasila dirawat oleh seorang Bung Karno yang mengagumi Marxisme, saudara, akhirnya Partai Komunis Indonesia diizinkan hidup di bawah payung Pancasila. Nah, padahal kalau kita bicara Pancasila, nggak boleh PKI ada di bawahnya, saudara. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena Pancasila tidak dirawat dengan rawatan Islam. Baik, Profesor Hazairin, sarjana hukum, dalam buku Piagam Jakarta, Demokrasi Pancasila, beliau mengatakan, dari manakah datangnya sebutan ketuhanan yang Maha Esa itu? Dari pihak Nasrani kah? Dari pihak Hindu kah? Atau dari pihak Timur Asing kah? Yang ikut bermusyawarah dalam panitia yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar 45 itu? Tidak mungkin, kata beliau. Istilah ketuhanan yang Maha Esa itu hanya sanggup diciptakan oleh otak, kebijaksanaan, dan iman orang Indonesia Islam. Alhamdulillah. Nah, baiklah, saudara, setelah panjang lebar kita sampaikan tadi yang menjadi catatan kita bahwa dasar negara Republik Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam pembukaan alinea keempat maupun pasal 29 ayat 1, bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini dasar negara kita. Ini dasar negara kita. Kemudian yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita bisa mengklaim yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu siapa itu ya kawan? Allah. Siapa itu? Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dalam pembukaan tersebut alinea 3. Begitu masuk alinea 4 bicara dasar negara ketuhanan yang Maha Esa, maka yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, akhirnya kita simpulkan dari apa yang barusan kita sampaikan. Kita belum masuk ke soal hari kelahiran Pancasilanya, saudara. Saya hanya ingin menyimpulkan soal dasar negaranya. Kalau kita ibaratkan Indonesia ini suatu bangunan, dikatakan oleh MPR Indonesia punya 4 pilar, yaitu 1 Pancasila, 2 adalah UUD 1945, 3 Bhinneka Tunggal Ika, kemudian yang keempat adalah NKRI. Ingat, ini bangunan, ada atapnya, saudara. Ini bangunan namanya Indonesia, ada tiang. Kalau nggak ada tiang nggak berdiri. Tapi jangan lupa, tiang ini juga akan rubuh kalau nggak ada fondasi. Nah, sekarang fondasinya apa? Itu tadi, fondasinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka itu dari dulu saya selalu berteriak, Indonesia adalah negara tauhid. Jadi Indonesia adalah negara tauhid berdasarkan konstitusi, saudara. Nah, ini yang kita ingin sampaikan soal dasar negara. Nah, tapi sekarang kita mau bicara, lalu kapan sih Pancasila itu lahir? Nanti akan dibahas oleh para narasumber kita ya, ikhwan. Yang jelas di sini saya mau ingatkan semua, Pancasila dalam sejarahnya telah mengalami gonta-ganti, perubahan demi perubahan. Yang pertama kita lihat Pancasila Piagam Jakarta yang kita sebut sebagai konsensus nasional, kesepakatan pendiri bangsa. Setelah itu ternyata muncul lahir Pancasila UUD 18 Agustus 1945. Yang mana sila pertama dirubah dari sila syariat menjadi sila tauhid. Nah, inilah sila Pancasila yang kita kenal saat ini ya, ikhwan. 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah putusan sidang PPKI sebagai dasar negara Indonesia. Tapi ternyata ini hanya berlaku dari tanggal 18 Agustus sampai 29 Oktober 49. Loh, kenapa? Sebab saudara, lahir muncul Pancasila Undang-Undang Dasar RIS tanggal 29 Oktober 1949. Nah, artinya apa? Di sini dirubah lagi Pancasilanya. Mari kita lihat.
Nah, dirubahnya sampai Mr. Muhammad Rom mengatakan ini Pancasila penyelewengan. Yang bunyinya kita lihat, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 perikemanusiaan, 3 kebangsaan, 4 kerakyatan, 5 keadilan sosial. Jadi Pancasila berubah nih. Pancasila yang kita kenal sekarang ada ketuhanan yang Maha Esa, bla 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 bla, hilang, tidak lagi jadi dasar negara. Begitu kita jadi Republik Indonesia Serikat, ini Pancasila kita. Kemudian berganti lagi Pancasila Undang-Undang Dasar sementara 20 Juli 1950. Saudara, isinya sama dengan Pancasila RIS yang tahun 49, saudara. Nah, di sini Profesor Hazairin SH mengatakan ini Pancasila palsu. Kira-kira jelas tidak? Jadi 1 ada Pancasila Piagam Jakarta, 2 ada Pancasila Undang-Undang Dasar 18 Agustus. 3 dan 4 ini disebut oleh Mr. Muhammad Rom Pancasila penyelewengan, oleh Profesor Hazairin disebut Pancasila palsu. Penutupnya akhirnya yang kelima, saudara, muncullah Pancasila dalam dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang intinya memberlakukan kembali Pancasila Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945, tapi dengan catatan dijiwai Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Sejak dekret inilah Pancasila yang 18 Agustus berlaku kembali sampai hari ini. Berlaku kembali sampai hari ini. Tapi ingat, ada catatan dari dekret Presiden Soekarno, dijiwai Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Nah, sampai di sini yang saya jelaskan, saudara, akhirnya muncullah pertanyaan untuk seminar hari ini. Kapan kelahiran Pancasila? Sebab semuanya namanya Pancasila tuh. Ada Pancasila Yamin, Pancasila Supomo, Pancasila Soekarno, Pancasila Supomo, Pancasila Soekarno, dan lain sebagainya. Lalu kapan tuh kelahiran Pancasila? 1. Apakah Pancasila lahir tatkala Mr. Yamin mengatakan 5 dasar pada tanggal 29 Mei tahun 45? Atau yang kedua, apakah hari kelahiran Pancasila yaitu hari pada saat Mr. Supomo melontarkan Pancadharma tanggal 31 Mei 1945? 3. Apakah Pancasila lahirnya saat Mr. Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945? Atau apakah Pancasila itu lahir tatkala lahir Piagam Jakarta, saudara, tanggal 22 Juni 1945? Atau yang terakhir, apakah kelahiran Pancasila, saudara, bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945? Yang mana yang menjadi hari lahir Pancasila? Yang jelas di rezim yang lalu pada saat Jokowi berkuasa, partai PDIP sangat dominan. Mereka memutuskan bahwa kelahiran Pancasila adalah 1 Juni 1945 saat disampaikan oleh Bung Karno. Yang mana yang betul? Wallahu a'lam. Ini tugas para narasumber kita untuk membedahnya. Kira-kira jelas tidak? Jangan ada pemungutan suara di sini. Nah, ini bukan pemungutan suara. Ini yang hadir di sini para ahli semua, para pakar. Selamat datang, Dr. Abdul Khair Ramadan. Ini pendiri HRS Center bersama Haji Munarman. Nah, kemudian diakuisisi ya. HRS Centernya pindah ke Petamburan. Tapi beliau tetap dengan Pak Munarman sebagai bagian daripada pembina dan penasehatnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Saudara, akhirnya kita kembalikan yaitu ke Habib Ali bin Abu Bakar Attas selaku sekum daripada Front Persaudaraan Islam yang hari ini bertindak sebagai pembawa acara atau pengarah daripada seminar ini. Dari saya sekian, terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.